Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dina Apriani, mahasiswa Universitas Terbuka, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dengan nomor induk mahasiswa 8576111426. Video ini diperuntukkan untuk mata kuliah praktikum IPA di SD dengan dosen pengampu Ibu Hairunisa Ayu Saputri, SSI MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan praktikum pada modul 4, kegiatan praktikum 1, gaya. Di sini, saya akan menjelaskan 3 bentuk gaya. Yang pertama, gaya listrik statis, yang kedua, gaya magnet, dan yang ketiga, gaya berat. Yang pertama, gaya listrik statis. Alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum gaya listrik statis adalah yang pertama, potongan-potongan kertas kecil, yang kedua, sisir, dan yang terakhir, rambut. Langkah yang pertama, kita gosokkan sisir dengan rambut. Kemudian dekatkan sisir plastik ke potongan-potongan kertas kecil. Dapat disimpulkan, sisir plastik setelah digosokkan pada rambut kering, lalu didekatkan pada potongan kertas kecil-kecil, maka kertas tersebut akan tertarik dan menempel pada sisir. Hal ini terjadi karena gesekan sisir dengan rambut mampu menghasilkan gaya listrik statis. Gaya listrik statis inilah yang menyebabkan potongan kertas tertarik dan menempel pada sisir. Yang kedua, gaya magnet. Alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum gaya magnet yaitu yang pertama, aluminium, potongan-potongan plastik, potongan-potongan kertas, seng, jarum, seutas benang, magnet, dan isolasi plastik. Kemudian, tabel pengamatan. Yang pertama, kita dekatkan magnet dengan seutas benang. Lalu amati apa yang terjadi. Antara benang jahit dengan magnet tidak ada gaya tarik-menarik. Selanjutnya, kita dekatkan magnet dengan potongan-potongan kertas kecil. Antara magnet dengan potongan-potongan kertas kecil tidak ada gaya tarik-menarik. Selanjutnya, kita dekatkan magnet dengan potongan-potongan plastik. Setelah kita amati, antara magnet dengan potongan-potongan plastik tidak ada gaya tarik-menarik. Kemudian, kita dekatkan magnet dengan seng. Lalu amati apa yang terjadi. Antara magnet dengan seng terdapat gaya tarik-menarik. Selanjutnya yaitu aluminium dengan magnet. Antara magnet dengan aluminium tidak ada gaya tarik-menarik. Selanjutnya, jarum jahit dengan magnet. Lalu amati apa yang terjadi. Antara magnet dengan jarum jahit terdapat gaya tarik-menarik. Selanjutnya, kita memasukkan data ke dalam tabel pengamatan.
Setelah kita melakukan percobaan dan mengetahui hasilnya, maka dapat kita simpulkan bahwa magnet dapat menarik benda-benda tertentu yang terbuat dari besi, nikel, dan kobalt yang disebut benda magnetik, sedangkan benda-benda yang lain tidak tertarik oleh magnet dan disebut benda non-magnetik. Hasil dari data pengamatan tersebut dapat kita ketahui bahwa jarum jahit dan seng tertarik oleh magnet, sedangkan aluminium, benang jahit, plastik, dan kertas tidak tertarik oleh magnet. Yang ketiga, gaya berat. Alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum gaya berat yaitu yang pertama, karet dan statif, kemudian beban yaitu 30 gram dan 100 gram dengan 2 plastik, kemudian penggaris, dan yang terakhir ada tabel pengamatan. Langkah yang pertama kita ukur karet mula-mula, yaitu 5 cm. Kemudian kita beri beban sebesar 30 gram. Lalu kemudian kita ukur dengan penggaris. Setelah diberi beban dengan 30 gram, ukuran panjang karet bertambah sebesar 2 cm. Dari 5 cm sekarang menjadi 7 cm. Sekarang kita ganti ukuran dengan beban 100 gram. Selanjutnya kita ukur panjang karet. Setelah diberi beban 100 gram, panjang karet sekarang yaitu 9 cm. Selanjutnya kita ganti beban dengan beban 130 gram. Setelah diberi beban 130 gram, panjang karet sekarang mencapai 11 cm. Selanjutnya, kita beri beban pada karet sebesar 200 gram. Dan kita ukur dengan penggaris. Panjang karet setelah diberi beban 200 gram, yaitu sepanjang 14 cm. Kemudian kita beri beban pada karet sebesar 230 gram. Kemudian kita ukur kembali dengan penggaris. Setelah diberi beban sebesar 230 gram, panjang karet sepanjang 18 cm. Dari pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa semakin berat beban yang diterima, maka karet gelang akan semakin memanjang dikarenakan adanya gaya berat atau gaya gravitasi. Setiap benda mempunyai gaya berat atau gravitasi, dan besar gaya gravitasinya tergantung pada berat benda tersebut. Demikian hasil praktikum mengenai gaya listrik statis, gaya magnet, dan gaya berat yang saya lakukan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.